Setelah sekian tahun dipenuhi ketidakpastian, industri sepak bola Indonesia kembali bergairah jelang bergulirnya Liga 1. Tak tanggung-tanggung, dua sponsor utama Liga 1 mengucurkan dana sebesar 180 miliar rupiah untuk memutar roda kompetisi. Klub-klub besar dengan basis fans banyak pun menunjukkan tajinya dengan merekrut pemain muda kelas dunia. Sebenarnya, seberapa menggiurkan perputaran ekonomi, perputaran uang di balik suatu kompetisi sepak bola, hingga bagaimana caranya mengelola suatu klub menjelang era industrialisasi sepak bola? Saya akan membahasnya dalam Gol Baru Sepak Bola Indonesia di segmen The Analyst. Dan kini sudah terhubung melalui saluran telepon dengan anggota Komite Eksekutif PSSI Bidang Kompetisi Yunus Nusi dari Bandung, Jawa Barat. Pak Yunus, halo, selamat sore Pak Yunus. Selamat sore, salam sepak bola. Salam sepak bola Pak Yunus. Dan saya tertarik sekali karena ini merupakan sebuah kebangkitan baru tampaknya. Tapi saya ingin mempertanyakan terlebih dahulu, berapa dana sesungguhnya yang dibutuhkan dalam memutar satu musim kompetisi? Karena kita akan mulai pada hari Sabtu besok. Mungkin Anda bisa bocorkan sedikit, berapa sih dana yang dibutuhkan untuk melakukan kompetisi dan seperti apa perputarannya? Iya, total kebutuhan keuangan PSSI sebenarnya di dalam setiap tahun kurang lebihnya di posisi 500 miliar. Dan itu sudah termasuk kita membina timnas sekaligus event-event yang akan diikuti oleh timnas U16, U19, U22 dan timnas senior. Dalam 4 tahun, kemudian kita juga membina aspek-aspek yang melaksanakan liga amatir di provinsi masing-masing, apakah itu umur Liga Nusantara Senior dan atau U15, kemudian juga untuk U16 atau Piala Tim. Untuk liga atau untuk kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3, kebutuhan total kita berada di posisi kurang lebih 300 sampai 350 miliar per tahunnya. Baik, Pak Yunus, kami juga mendapat informasi bahwa ada bantuan sport ataupun ada juga sponsorship senilai 180 miliar rupiah. Kami ingin mengkonfirmasi apakah itu benar dan apakah 180 miliar tersebut memang berasal dari dua perusahaan ojek online, kemudian kita lihat juga ada perusahaan startup lah ya. Apakah benar dari Traveloka dan Gojek, Pak Yunus? Iya, kontribusi dari dua perusahaan yang kita sponsor utama Liga Indonesia berada di posisi itu, dan kita juga masih dalam proses bagaimana PSSI termasuk operator untuk bisa juga mendapatkan anggaran, karena bagi kami jumlah seperti itu masih sangat minim untuk kepentingan pembinaan sepak bola ke depan. Dan dua perusahaan yang menjadi sponsor utama Liga Indonesia atau kompetisi Liga 1, Liga 2 adalah dua perusahaan yang memang benar dan banyak memberikan anggaran sponsor kepada operator dan juga kepada PT. Pak Yunus, menuju era industrialisasi sepak bola, apakah benar beberapa klub nantinya juga memiliki rencana untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia, Pak Yunus? Iya, misi PT saat ini mengatur ke industri sepak bola, dan ketua umum sangat berharap bahwa ke depan klub profesional yang ada di Indonesia layaknya harus ke sana, ke Bursa Efek. Dan kita berharap dengan semangat sepak bola bangsa kita seperti saat ini, pemerintah juga memberikan peluang dan semangat harapan yang begitu besar terhadap sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan gairah sepak bola ke depan akan semakin meningkat, dan secara otomatis juga ini akan menjadi harapan bagi kami, bagi kawan-kawan pemilik klub untuk membawa sepak bola menjadi kompetisi menjadi sebuah industri sepak bola yang mendapatkan basis bisnis yang begitu besar seperti layaknya sepak bola yang sedang di Australia, Eropa, di Jepang, Korea. Pak Yunus, sedikit saja sudah ada bocoran klub mana yang sangat agresif tampaknya dan punya niat besar untuk mulai menjadi bagian melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak Yunus? Kita lihat saat ini kan kawan-kawan itu sudah mulai mempersiapkan karena mereka sudah berbadan hukum. Kita lihat ada Bandung, ada Arema Bandung. Persija Jakarta sudah mulai beranjak menuju ke sepak bola profesional yang juga kemungkinan akan ke Bursa Efek. Dan mudah-mudahan kalau kami dari PSSI berharap bahwa suatu ketika nanti dalam waktu yang dekat mereka sudah
tidak berpikir ke sana, seluruh klub yang berada di posisi Liga 1 atau di Liga Superior. Baik, terima kasih Pak Yunus Nusi dari Bandung, Jawa Barat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI bidang kompetisi. Terima kasih telah bersama kami di CNN Indonesia Business. Dan selanjutnya kami juga terhubung melalui Skype dengan mantan CEO Pelita Bandung Raya, Marco Gracia Paulo. Pak Marco, selamat sore. Selamat sore. Pak Marco, kami menyebutnya sebuah kebangkitan baru karena setelah kita kena sanksi, kemudian vakum sekian lama. Kami ingin tahu, apakah memang sponsorship kemudian juga Liga 1 yang akan dimulai besok ini akan menjadi, ada sependapat tidak bahwa ini menjadi sebuah babak baru untuk industri sepak bola di Indonesia, Pak Marco? Pasti banget. Kita excited banget dan saya lihat ini jauh lebih siap, jauh lebih maju ya. Jauh lebih maju, bisa Anda elaborasi seperti apa maksudnya? Apakah karena sponsor begitu banyak atau ketika musim tampaknya ini mendatangkan pemain-pemain bintang dari luar negeri atau seperti apa? Menurut Anda terminologi lebih maju? Ya, secara organisasi juga seharusnya kita lebih siap sekarang dan karena memang ada boost yang besar dari industri kayak sponsor dan lain-lain, otomatis kita juga harus mau nggak mau kitanya lebih prepare dan kitanya lebih accountable, lebih siap gitu ya secara di semua lini. Jadi saya pikir ini sebuah hal yang baik, walaupun memang harus diantisipasi juga, masih ada hal-hal yang kita cukup lemah ya, maksudnya kayak administratif dan segala macam itu ya, regulasi gitu. Kita harus benar-benar keep up gitu supaya bisa sesuai nih. Jadi ada orang-orang yang hebat main di sini, talenta-talenta yang hebat dengan bayaran yang tinggi. Nah, tapi dari sisi organisasi, manajemen juga kita harus mulai naik. Dan saya yakin itu sudah di jalan yang benar. Oke, baik. Pak Marco, sebuah klub pasti membutuhkan dana ya untuk mengelola manajerial dan lain sebagainya. Sesungguhnya menurut pengetahuan Anda, karena Anda juga merupakan salah satu pelaku di industri sepak bola, dari mana terbesar kontribusi pendanaan diperoleh oleh sebuah klub sepak bola? Nah, ini kita bicara di Indonesia ya, karena kalau pengalaman yang saya memang dapat di Indonesia itu masih memang terbesarnya adalah seharusnya itu dari sponsorship sama dari tiket gitu ya sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang elemennya sudah bertambah nih, aspek bisnisnya ada dari merchandising, ada dari even merchandising aja nggak hanya properti seperti apparel dan lain-lain, tetapi stadion pun sudah bisa kita jadikan aset sebenarnya sekarang gitu ya. Lalu dengan adanya pemain-pemain asing yang masuk gitu, otomatis merchandise, rating itu semua naik gitu kan. Jadi pasti itu akan menambah. Tapi elemen paling besar memang tetap menurut saya tiketing yang harus kita garap juga gitu. Pak Marco, dengan adanya atmosfer baru industri sepak bola Indonesia, prediksi Anda ini akan bisa meningkatkan pendapatan, kemudian juga kelincahan klub sepak bola bila dalam range 1-100% akan meningkatkan berapa persen pendapatan dari klub sepak bola dengan catatan kelihayan mereka juga untuk memanage keuangannya? Saya rasa angka 30-40% sih masuk akal. Baik, Pak Marco, dari pendanaan kemudian juga potensi-potensi pendanaan bisa diperoleh oleh sebuah klub, berapa tapi yang harus dikeluarkan untuk biaya operasional klub setiap musimnya gitu? Itu masih beda-beda ya. Kalau kita kemarin kan di Bandung waktu itu kurang lebih sekitar 18 miliar ya harusnya. Dengan catatan formatnya seperti itu ya. Karena yang akan menentukan bedanya itu adalah format. Karena ketika ada tim-tim yang jaraknya cukup jauh, otomatis tiketing akan nambah. Tapi range-nya saya rasa nggak akan jauh dari angka itu. Saya rasa angka 20 miliar itu sebenarnya cukup gitu. Tapi dengan sekarang adanya marquee player dan lain-lain, saya rasa angkanya mungkin bisa tembus ke 25-30 miliar ya. Tapi lagi-lagi yang paling penting sebenarnya bukan berapa miliar yang dihabiskan, tapi komposisi struktur penggunaan dananya itu yang paling penting. Jadi berapa persen yang kita gunakan untuk pemain, berapa persen yang kita gunakan untuk operasional. Nah, komposisi itu yang harusnya sebenarnya kita punya
struktur yang baik, yang benar dan jadi standar. Marco Gracia Paulo, mantan CEO Pelita Bandung Raya, terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia Business sore hari ini.